Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau melaksanakan ibadah perayaan, ibadah raya hari Minggu. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, segala pujian syukur. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkaulah Tuhan yang selamatkan hidup kami. Amin. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, muliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur kami naikkan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat sekali lagi katakan dengan sungguh, segala pujian, segala pujian dan syukur. Amin. Hanya bagimu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Apakah ku balas kasih-Mu?
hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah hanya padamu Tuhan, hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami rasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan, rindu akan Engkau, rindu hadirat-Mu, rindu pemulihan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita kami naikkan lewat pujian. Biarlah Tuhan Roh Kudus pimpin kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan setiap orang yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau dengarkan panggilannya, dan hidup kita mau mengenapi firman-Nya. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi
Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari semua umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Dialah Raja. Puji nama Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Wow, wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, pimpin kami umat-Mu. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Amin. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami kudus seperti Engkau kudus. Ubah kami lewat firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layakkan kami ya Bapa. Pujian dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, sebab Engkau kuduslah Tuhan. Haleluya, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segala hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya kita masuk di bulan Agustus. Kita tahu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Yesus kami yang baik. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Tetapi semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau menyertai kami hari lepas hari, bahkan sampai pada di hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami, menerangi setiap hati dan pikiran kami. Bukakan setiap selubung yang datangnya bukan daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dengan hikmat dan kecerdasan rohani yang Tuhan berikan. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan setiap peralatan yang akan kami pakai, yang akan kami gunakan. Semuanya itu tidak ada gangguan Tuhan, tapi boleh berjalan dengan baik, ada disertai dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah di gereja kita, khotbah saya ini setengah berseri begitu ya. Yang pertama pengikut atau ikut-ikutan, yang kedua pengikut atau murid. Nah, kalau yang hari ini murid yang memuridkan. Jadi ada satu kesatuan ya, ada saling bersambung menyambung begitu ya. Murid yang memuridkan. Kalau kita dengar kata murid, maka murid adalah orang atau anak yang sedang berguru atau sedang belajar atau bersekolah. Kita sebagai orang percaya adalah murid-murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya adalah murid Tuhan Yesus. Karena kita saat ini sedang belajar, sedang bersekolah. Bersekolah dan berguru pada siapa? Pada Tuhan Yesus tentunya gitu ya. Di mana sekolahnya kita? Apa kita ikut sekolahnya di satu gereja tertentu begitu ya? Tidak, tetapi dalam sekolah kehidupan. Kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kehidupan saya. Ya, kita bersekolah bersama dengan Tuhan. Bukan berarti tidak ada sekolah khusus gitu ya untuk kita belajar tentang firman Tuhan, ada. Tetapi sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang kita nyatakan sebagai murid Tuhan, maka kita adalah orang yang sedang berguru dan percaya belajar kepada Tuhan. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita sekolah dengan Tuhan Yesus begitu ya? Sepanjang umur hidup kita. Jadi lifelong learning itu tidak berlaku hanya untuk orang-orang yang belajar sekolah secara akademis. Tetapi juga kita sebagai anak-anak Tuhan sepanjang umur perjalanan hidup kita itu adalah long life learning. Belajar bersama dengan Tuhan selama kita hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai nafas kita tidak ada lagi, kita stop. Ya, kalau orang udah mati kan nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar karena sudah tidak ada kehidupan di situ, begitu ya. Nah, seorang murid pada waktu dia menyatakan bahwa dia belajar, dia bersekolah, begitu ya, maka pasti ada saatnya dia lulus dong. Nggak mungkin kan ada yang orang, walaupun orang ada yang menganut paham, oh belajar itu seumur hidup, gitu ya. Tapi kalau secara formal, secara kita sekolah gitu, pasti ada dong batasnya dari SD, SMP, SMA atau SMK lah apa. Kemudian kita masuk ke kuliah, ada yang S1, S2, S3 sampai ke profesor begitu ya. Pasti ada lulusnya. Nggak ada kan kita temuin orang sepanjang umur hidupnya SD gitu kan, nggak ada gitu ya. Atau SD, SMP, SMA. Tapi habis itu kuliah nggak habis-habis. Kuliah selesai satu, kuliah lagi. Enggak deh kayaknya ya. Sampai hari ini sih saya belum menemukan begitu ya. Tapi ada saatnya kita lulus gitu ya. Entah ada yang sampai sarjana atau enggak, tapi waktu kita sekolah, waktu kita belajar diharapkan kita bisa sampai lulus. Ya, karena begitu seorang murid dinyatakan dia lulus pada satu tingkatan, berarti dia sudah menyelesaikan pelajaran di tingkatan tersebut. Dianggap sudah mumpuni, dianggap sudah bisa, sudah mampu. Ya, misalnya nih, misal yang paling gampang deh. Contoh lulus SD, dia bisa baca tulis dengan lengkap, baik.
Dia bisa berhitung dari sekian sampai sekian. Berhitungnya tentang misalnya ada pecahan, desimal, membagi, perkalian dan sebagainya. Nah, waktu dinyatakan itu lulus, berarti dia udah bisa semua tuh. Ya, diharapkan sudah bisa semua seperti itu. Sehingga dia bisa naik ke tingkatan berikutnya. Oke, nah setelah lulus kita sekolah, pasti ada lagi yang kita kerjakan kan. Gitu ya. Kalau istilahnya long life learning itu sepanjang umur hidup pembelajaran, kita nggak berhenti pada waktu belajar secara formal. Tetapi dalam kehidupan ini semua itu kita bisa pelajari. Apa sih yang nggak bisa kita pelajari dari hidup ini? Betul? Tidak harus bersekolah, tetapi justru pengalaman nyata yang kita hadapi, yang kita jalani itu lebih real, lebih wow luar biasa gitu ya. Kadang nggak kepikir, nggak kebayangin gitu, tapi kita jalanin, kita alami dan akhirnya di satu saat tertentu kita lewat, kita lulus begitu ya. Nah, setelah kita lulus menjadi murid atau pada waktu kita mungkin sedang menjadi murid, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerapkan dan meneruskan apa yang telah kita terima selama kita sekolah. Ya, seorang lulusan kuliah S1 ekonomi misalnya, pada waktu dia lulus diharapkan pada waktu dia bekerja dia bisa mempraktekkan, menerapkan ilmunya pada waktu dia bekerja. Jangan lulusan ekonomi tapi begitu kerja nggak bisa apa-apa. Ngitung aja nggak bisa begitu ya. Diragukan kan, ini pernah sekolah ekonomi apa enggak sih? Pernah kuliah ekonomi atau enggak sih? Kok ngitung begini aja nggak bisa begitu. Nah, begitu seseorang sebagai murid dinyatakan sudah lulus, maka dia siap untuk bekerja, siap untuk menerapkan dan meneruskan apa yang telah dia terima lewat pekerjaannya. Kolose 1 ayat 25 menyatakan begini Bapak Ibu. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini suratnya Paulus kepada Timotius untuk jemaat di Kolose ya Bapak Ibu. Nah, kalau dalam terjemahan Afitinya dikatakan, aku sudah dijadikan hamba jemaah menurut amanat Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya. Membagikan firman Allah dengan sepenuhnya. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar amanat agung. Siapa yang tahu ada di mana amanat agung? Ya, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Coba kita lihat sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Semua pasti hafal, semua pasti tahu begitu ya. Nah, tujuan pemberitaan Injil ini adalah untuk memuridkan mereka. Apa di sini dibilang? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa hamba-hambaku. Enggak kan? Jadikan semua bangsa muridku. Apa dibilang di sini? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa pemain musik. Kan enggak. Tetapi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid. Ingat guru besar kita yaitu Yesus. Kita ini muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ku itu besar. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi amanat agung ini seringkali orang secara umum selalu menerjemahkan hanya untuk penginjilan. Oh ini penginjilan, kita harus menginjil, amanat agung Tuhan Yesus kita harus menginjil gitu ya. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi lupa kadangkala bahwa ini juga untuk memuridkan. Untuk memuridkan ya. Kita ini hamba-hamba Tuhan, tenaga-tenaga rohani, aktivis pelayan-pelayan Tuhan.
Melayani bukan untuk menambah jumlah supaya orang yang datang ke gereja tambah banyak. Supaya gerejanya penuh, gerejanya jadi besar begitu ya. Setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun bertambah-tambah-tambah. Itu baik, tidak salah. Tetapi patokan kita, tujuan utama kita bukan masalah jumlah. Jumlah bisa aja banyak, tapi bukan semuanya domba kita. Ada domba yang lagi jalan-jalan gitu ya. Ada domba yang seneng gitu karena mungkin program kita bagus. Menetap nggak? Enggak. Cuman mampir-mampir begitu ya. Nah, tetapi untuk memastikan bahwa semua jemaat itu dimuridkan. Semua jemaat dimuridkan. Kita yang sudah jadi murid Tuhan harus memuridkan gitu ya, untuk diajar dan dididik dengan baik, dengan benar dalam apa? Dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga mereka bisa bertumbuh, bahkan berbuah, serta bisa hidup tidak sama dengan dunia ini. Pemuritan itu pada waktu kita sebagai murid Tuhan, orang percaya yang sudah menjadi murid Tuhan, kita memuridkan orang lain untuk juga jadi murid Tuhan gitu ya. Sehingga mereka bisa hidup tidak sama lagi seperti dunia ini. Dalam arti kata tetap tinggal di dunia, tetap bekerja, tetap melakukan apa yang menjadi aktivitasnya. Tetapi tingkah lakunya, perkataannya, apa yang dia lakukan tidak sama dengan yang dunia lakukan. Bisa mengerti ya? Beda, ada perbedaan. Tapi kalau tidak ada pemuritan, hamba-hamba Tuhan tidak mengajar dan mendidik domba-dombanya, jemaatnya untuk jadi murid yang benar, hidup benar dengan Tuhan. Mungkin banyak jemaatnya, tetapi hidup jemaatnya tidak karuan. Atau jemaatnya ya gak banyak sih, tapi tidak ada yang kedewasaan rohani dalam jemaat. Udah kita gak memuridkan, jemaatnya juga boro-boro bisa memuridkan orang lain. Dia sendiri tidak dimuridkan, bagaimana dia bisa memuridkan orang lain? Betul? Bingung? Ya. Nah, apa jadinya jika seorang murid Tuhan dia tidak memuridkan lagi? Cukup tahu ya, saya tahu kenyang banyak pinter, tapi pinter sendiri. Gak bisa buat dibagi. Bapak Ibu pernah sekolah pasti punya temen ada yang pinternya luar biasa. Aduh kita mah masih bengong ya. Gak ngerti itu guru nerangin apa. Dia udah langsung ngerti. Tapi kalau suruh ngajarin kita, dia gak bisa tuh. Ada orang pinter hanya untuk dirinya sendiri. Tapi gak bisa untuk ngajarin orang. Pernah gak ketemu orang kayak begitu? Sampai kita gemes gitu ya. Dia mau ngajarin tapi dari cara dia ngajarin tuh gak bisa gitu. Kita malah tambah gak ngerti. Minta sama Tuhan pada waktu kita terima yang dari Tuhan. Kita juga diberikan oleh Tuhan hikmat dan rohnya Tuhan untuk kita bisa mengajar kepada orang lain. Memuridkan orang lain juga. Tidak hanya berhenti sampai di kita. Sayang kan kalau cuma berhenti sampai di kita begitu ya. Nah, tugas siapa untuk memuridkan? Itu gembala lah, hamba Tuhan. Siapa saya? Kenapa saya harus memuridkan? Wong saya juga masih murid, wong saya juga masih jemaat. Maaf kata ya, jemaat tuh suka banyak berbantah-bantahan. Ya, apalagi kalau udah giliran mesti tugas atau melakukan sesuatu gitu ya. Terus langsung, aduh saya mah orangnya bukan kayak gitu. Aduh kayaknya saya gak bisa deh gitu. Mulai banyak alasan. Mulai banyak hal yang jadi, pokoknya kalau bisa nolak, menolak sebisa-bisanya begitu. Ya, nah tugas siapa untuk memuridkan? Kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tugas kita untuk memuridkan. Kalau semua ditaruh bebannya di gembala, di tim gembala, hamba-hamba Tuhan aja, kelengar. Gak bisa. Setiap kita tugasnya saling memuridkan. Saling memuridkan tuh bukan berarti Bapak Ibu harus ada di dalam satu gereja yang sifatnya resmi. Bapak Ibu mesti sekolah Alkitab dulu baru bisa memuridkan. Kalau nggak begitu nanti takut salah, nggak bisa gitu ya. Belum apa-apa udah terintimidasi.
nggak jalan sekalian. Betul nggak? Udah ketakutan duluan, terintimidasi duluan, malah biar nggak bisa sekalian, ambiar mah. Gimana itu? Karena maksud Tuhan bukan seperti itu loh. Gitu ya. Nah, apa sih yang mesti saya sampaikan Bu pada waktu saya memuridkan? Tentunya firman Tuhan dong. Yang kita sampaikan tentang firman Tuhan. Aduh Bu, saya tuh nggak bisa ngerti firman Tuhan loh. Ya gimana mau ngerti ya, baca aja juga kalau lagi kepengen gitu. Nggak ada keinginan untuk membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada keinginan untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Begitu terima firman cuma ditelan, nggak dirasa, nggak dikunyah dengan baik. Makanya nggak bisa. Bukan berarti semua kalau kita memuridkan harus jadi teolog dulu baru kita bisa. Harus ngerti isi Alkitab seluruhnya baru kita bisa. Enggak begitu juga. Apalagi hari-hari ini. Waktu udah percepatan waktunya Tuhan. Udah gak keburu Bapak Ibu. Kita berpacu dengan waktu. Hari-hari ini berjalan dengan cepat dan luar biasa. Ya. Yang kita ajarkan apa? Firman Tuhan. Bukan prinsip hidup kita. Bukan nilai-nilai hidup kita yang kita ajarkan. Tetapi firman Tuhan. Firman yang hidup yang harus kita ajarkan. Dan selalu kembali lagi dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga orang atau jemaat yang kita muridkan, yang kita ajarkan tentang firman Tuhan itu. Mereka jadi melakukan firman Tuhan. Dan mereka bertumbuh imannya kepada Tuhan. Saya guru ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh melihat anak-anak itu mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Kita bisa lihat dari yang awalnya gak bisa, bahkan ada yang pakai nangis-nangis. Dramanya luar biasa begitu ya. Tetapi dengan bimbingan kita doain, kita benar-benar mengajar mereka dengan sepenuh hati begitu ya. Kemudian mereka mengalami perubahan, mereka berkembang. Itu rasanya sukacitanya luar biasa loh Bapak Ibu. Sukacita juga waktu saya melihat jemaat yang dari tadinya nggak bisa apa-apa. Yang tadinya bawaannya khawatiran gitu ya. Terus waktu zaman kita masih gerejanya offline nih ya, seperti biasa. Dari yang datang ke gereja tuh ya timbul tenggelam lah gitu istilahnya, on off kalau kayak lampu ya. Sampai akhirnya bisa setia. Terus bisa ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Karena belajar mau mempraktekkan firman. Belajar mau mengisi firman dalam hidupnya. Maka itu akan ada perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Perubahan. Kalau ikut Tuhan tapi tidak ada perubahan. Orang-orang sekelilingmu masih lihat. Biasa aja dari dulu. Gak pernah berubah. Sama kayak Tuhannya. Tidak pernah berubah. Yang jeleknya. Menyedihkan sekali ya. Bagaimana kita mau memuridkan. Oh kita sendiri juga belum jadi murid yang baik. Murid yang baik bukan berarti harus sempurna. Tetapi orang bisa lihat kita itu terus bergerak ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun gak yang nyata langsung spektakuler gitu ya. Langsung yang instan cepat. Enggak, tapi orang lihat. Pelan-pelan dalam hal ini dia udah ini loh. Orang tuh ada yang memperhatikan loh, gitu ya. Apalagi Tuhan. Mereka boleh lihat kehidupan kita diubahkan. Kemudian kita bisa memuridkan orang lain juga. Luar biasa loh Bapak Ibu. Ya. Terus kalau Bapak Ibu tanya, kapan kita memuridkan? Sekarang lagi kayak gini, Bu Debi sekolah gereja nggak bisa datang gitu ya. Kapan saya mesti memuridkan? Kan mesti ketemu dulu, mesti bagaimana? Kalau niat mah ya banyak jalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada niat nih di hati ada kerinduan. Bisa WA saya tanya. Atau tanya ke hamba-hamba Tuhan yang lain. Gimana ya caranya nih? Saya punya teman kok udah mulai banyak-banyak nanya nih sama saya. Padahal setahu saya dia kekristenannya kayaknya som-som kuku. Tapi kok belakangan ini kayaknya gencar nanya tentang firman. Bukan terus kita cepat-cepat oper kasih ke orang. Tapi aduh Tuhan, siapa tahu ini ya Tuhan kirim jiwa ini buat dia dan buat saya. Bisa gak belajar lihat seperti itu? Cepat pelajarin firman, minta hikmat Tuhan. Kalau gak ngerti tanya sama gembala, tanya sama orang-orang yang menurut kita hamba Tuhan bisa menjelaskan. Seperti itu bagian kita untuk memuridkan. Gak harus
Semuanya duduk kayak di sekolah gitu ya. Terus kita ngajar pakai whiteboard, terangin. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita bisa memuridkan lewat kesaksian, lewat cerita hidup kita aja. Kita ngalamin Tuhan, terus bagaimana kita bisa mengatasi persoalan. Jangan kita nanya di Instagram sama artis. Gimana caranya? Lah jelas-jelas artisnya bukan anak Tuhan. Kok kita anak Tuhan nanya sama yang bukan anak Tuhan? Saya tuh lihat gitu tuh ya antara miris, sedih dan geram sih sebenarnya gitu ya. Ini bagaimana nih berjemaatnya bener apa kagak ini? Kok malah nanya sama artis? Kita artis kan semua itu palsu lah. Kita boleh lihat, mereka bisa kelihatan happy terus, bisa mengatasi masalah. Aslinya kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kalau udah masuk medsos, semua kan kelihatan baik, manis dan luar biasa. Lah kita anak Tuhan kok malah nanya artis. Artisnya bukan anak Tuhan lagi. Ditanya, gimana kok bisa? Nanti kok tiba-tiba itu orang bunuh diri, kita baru kaget-kaget. Salah siapa? Salah kita. Mau nyalain siapa? Nunjuk orang lain lagi? Gitu ya. Apa yang kita sampaikan? Firman Tuhan. Bukan prinsip hidup kita. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Bagi yang suka gua gaul nih ya istilahnya. Yang banyak ketemu kesana kemari walaupun lewat Zoom. Atau sampaikan. Ada saat yang tepat. Ada kira-kira waktu yang enak. Sampaikan. Kenapa takut? Saya takut Bu, saya lingkungan saya begini semua. Ya salah sendiri kenapa temannya lingkungannya begini semua. Ya belajar juga memilih. Bukan pilih-pilih, tapi belajar memilih. Yang ada bukan kita dia ke bawah sama kita ke bawah sama dia. Cara ngomongnya, tingkah lakunya. Ya mau bilang apa? Boro-boro bisa memuridkan. Ya. Kepada siapa kita harus memuridkan? Bercerita tentang firman Tuhan. Yang pertama tentunya kepada sesama jemaat. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang di luar Kristus yang datang sama kita. Gitu ya. Dia percaya kalau kita berdoa, doa kita manjur. Saya sering loh didatengin orang yang bukan anak Tuhan. Dia dalam kesakitan terus saya inget ibu. Tolong doain ya Bu. Oh saya doain. Saya voice note. Saya berdoa pakai nama Tuhan Yesus ya. Nama Tuhan saya. Iya gak apa-apa Bu. Berdoa. Atau orang lihat kita ragu. Dia sih katanya Kristen. Tapi kalau doa jangan sama dia lah. Kayaknya mah gimana kita mau percaya doanya berhasil loh. Kelakuannya juga kayak gitu. Enak gak kalau digituin? Itu bukan suatu hal yang gak mungkin loh orang bisa ngomong begitu sama kita. Karena apa? Karena kita juga yang buat seperti itu. Ya. Sebelum kita memuridkan, kita harus terlebih dahulu menjadi murid yang baik dan mengerti tentunya. Sehingga ada sesuatu yang hidup dan yang nyata waktu kita bagikan firman. Jangan sampai kita mau doain orang itu nolak. Enggak. Saya gak mau ya didoain sama orang yang gak punya kesaksian hidupnya. Ngeri loh Bapak Ibu kalau tiba-tiba kita ditolak seperti itu. Mau bilang apa? Iya kan? Jadi hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Terus saya ngomong gini jangan jadi alasan ya. Ya udahlah saya mah gak bisa memuridkan. Habis kan ibu bilang mesti begini-begini. Kayaknya berat banget deh, susah banget deh. Kayaknya gak mungkin kita sampai ke arah situ. Saya kasih tahu ya. Itu emang gak niat. Kalau niat kok akan, ya Tuhan ya. Saya ternyata selama ini belum ya. Apa yang harus saya buat Tuhan? Waktu dengar firman buka hati. Tundukkan semua jiwa perasaan di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Supaya kau ngerti. Supaya setiap firman yang disampaikan tuh benar-benar masuk mendarat. Tertanam kuat dan berbuah. Gak ada penolakan. Kamu yang nolak, kamu yang rugi sendiri. Gitu aja. Saya cuma nyampaikan. Kerugian tidak pernah di pihak Tuhan. Ingat itu ya. Tuhan tidak pernah salah. Kerugian tidak pernah di pihak Tuhan. Kau yang menolak firman, kau yang rugi. Ya. Mengapa pemuritan itu penting dalam sebuah gereja? Karena Tuhan Yesus sendiri melakukan pemuritan. Kalau Bapak Ibu Saudara cari di kamus
kalau kita mau cari Alkitab itu cari satu kata aja, misalkan kita mau bicara tentang murid gitu ya, itu ketemu nama murid banyak. Tapi saya udah cari itu namanya pemuritan, khusus namanya pemuritan itu nggak ada. Mau Bapak Ibu cari dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada tulisan pemuritan. Nah, yang ada dalam amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Ya, kalau anak muda suka salah nih, jadikan semua cewek pacarku. Begitu ketemu dengan yang beda iman, saya akan bawa dia kepada Tuhan. Supaya dia mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa muridku. Yang ada bukan jadi anak Tuhan, dia yang berbalik. Ya, hati-hati. Saya nggak nakut-nakutin loh. Karena kadang-kadang jemaat juga harus dikasih tahu dengan tegas. Dengan tegas saja masih banyak yang melenceng, apalagi nggak tegas begitu ya. Karena ini firman, gitu. Kalau kau nggak ikuti, yang rugi bukan saya, yang rugi kau sendiri. Sekarang mau rugi apa mau untung? Semua nggak mau ada yang buntung kan. Semua pengennya senang, happy, baik. Lakukan sesuai firman. Ya, mengapa pemuritan itu penting dalam sebuah gereja? Karena Tuhan Yesus sendiri melakukannya. Tuhan Yesus juga punya murid. Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12. Ingat aja selusin ya. Ibu-ibu kalau suka belanja, ingat aja selusin. Berkhianat 1, tinggal 11. Tapi tambah habis atau malah makin berkembang? Makin berkembang. Dan murid-muridnya mengajarkan juga kembali kepada orang-orang percaya lainnya. Betul? Kita lihat ya, dalam Alkitab Petrus juga mengajar, mendidik, Paulus, semua. Ya, pemuritan bukan hanya sekedar program gereja, tetapi pemuritan adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Itu gaya hidup Tuhan Yesus loh. Pemuritan. Jadi kalau ada orang yang tidak mau pemuritan, itu dipertanyakan. Tuhannya siapa? Ikutin gaya hidup siapa? Ya, karena pemuritan itu gaya hidupnya Tuhan. Gaya hidup Bapak Ibu Saudara apa? Bapak Ibu Saudara yang tahu lah ya. Pemuritan bertujuan untuk hidup yang diubahkan firman Tuhan dan hidup yang serupa dengan Kristus atau Christ likeness. Hidup pemuritan yang bertujuan itu untuk hidup yang diubahkan firman Tuhan dan hidup yang serupa dengan Kristus. Jadi kenapa pemuritan itu harus ada? Karena pemuritan sangat penting dan membawa kehidupan kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Karena pemuritan itu yang Tuhan mau. Jadi waktu kita kemarin ini masih ada care group ya. Kenapa kita bagi lagi ada care group kecil-kecil? Nah itu pemuritan. Kalau yang gak pernah datang care group ngerasa gak penting care group cuma ngumpul-ngumpul gitu doang. Kayaknya banyak yang mesti saya kerjain deh. Padahal care group kan gak setiap minggu, ada yang 1 bulan sekali. Jadi cocokkan aja disesuaikan jadwal dengan yang ada gitu ya. Tapi tujuan care group itu untuk saling memuridkan gitu. Dan diharapkan begitu udah mulai banyak, mulai pintar, pecah lagi. Memuridkan lagi yang lain gitu. Bukan care group isinya saling kontok-kontokan, nanti ngomongin hamba Tuhan, ngomongin gembala gitu ya. Terus jadi saling sirik-sirikan satu dengan yang lain, sindir-sindiran. Bukan itu tujuannya. Sekali lagi pemuritan. Cuma sekarang care group tidak bisa jalan karena situasi seperti ini ya. Saya ngerti. Kalau mau jalan pakai Zoom silahkan, pakai WhatsApp call silahkan, terserah begitu ya. Tapi itu semestinya harus tetap berjalan. Begitu. Pemuritan sangat penting dan membawa kehidupan kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi dalam hidup ini bukan seperti apa yang seperti lingkungan mau, bukan seperti yang orang-orang mau, tetapi apa yang seperti Tuhan mau. Itu kita lakukan dalam hidup kita. Apakah hari ini kita sudah memuridkan? Paling tidak 1 orang bisa ingat dan bertumbuh dengan firman Tuhan yang kita ajarkan, dengan apa yang kita ceritakan. Saya punya teman-teman yang kalau misalkan saya bisa dapat firman bagus nih hari Minggu ya dari zaman dulu nih. Saya tuh bagi tuh ke teman-teman. Kemarin gue dapat firman bagus loh. Firmannya gini-gini. Oh ya benar ya Bude ya. Sampai mereka tuh bisa bilang sama saya. Aku pokoknya inget semua yang Bude ajarin. Aku inget yang Bude kasih tahu itu tuh aku lakukan. Waktu dia lakukan ada perubahan. Yang cuma dengar oh ya gitu ya asal menghargai lah ya kita cerita gitu ya. Tidak dilakukan ya begitu-begitu aja.
Sekarang pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lakukan atau tidak. Ya, gitu. Ceritakan apa yang kita dapat. Terus kita ajarkan. Karena mungkin saya guru ya. Panggilan saya tuh guru dan rasanya guru itu udah jadi mendarah daging gitu. Jadi bawaannya kalau ketemu orang pengennya ngajarin gitu. Pengen ngajar bawaannya, bukan ngajar kan gak harus selalu di sekolah gitu. Mengajar tentang kehidupan, bawaannya pengen nasehatin aja, walaupun saya tahu sih ada orang-orang juga yang gak senang dinasehatin gitu ya. It's okay, terserah gitu. Tapi saya senang berbagi. Saya tuh bisa gak berhenti ngomong waktu disuruh berbagi. Sharing tentang apa? Segala hal. Jadi kalau mau cerita tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan, gak usah duduk ambil kursi kita ngeriung gitu ya, bikin lingkaran. Gak usah. Sambil kita ngobrol di tengah apa yang lain, tuh kita bisa sampaikan. Terus orang itu ingat, dia lakukan. Terus dia cerita, yuk tambahin lagi ini. Itu kita udah memuridkan loh secara nggak langsung. Jadi jangan kita pikir terbatas oleh tempat, terus dengan keadaan gitu. Jadi kita nggak bisa memuridkan. Enggak, Bapak Ibu Saudara bisa memuridkan kapan aja, di mana aja. Balik lagi, mau atau tidak. Kalian niat atau enggak. Gitu ya. Sudah seberapa banyak orang yang diberkati lewat firman yang kita sampaikan, kesaksian yang kita ceritakan. Gitu. Nah, selamat menjalani pemuritan. Tuhan pakai kita menjadi alatnya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita angkat pujian menjadi seperti Kau Yesus. Kita angkat pujian ini nyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang kurindukan hanya Kau Yesus. Apakah benar hari-hari ini Bapak Ibu merindukan Tuhan lebih daripada apapun? Atau karena udah nyerah, udahlah daripada hidup susah kayaknya kok gak ada jalan keluar. Udahlah ketemu Tuhan aja. Itu bukan kerinduan Bapak Ibu, itu kita frustrasi. Tapi waktu kita katakan yang kurindukan hanya Kau Yesus, hanya Kau ada dalam hadirat-Mu. Aku melakukan apa yang Engkau mau sehingga Engkau disukakan oleh apa yang aku lakukan. Menjadi seperti Kau Yesus yang kurindukan, yang kurindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadi dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Biar dalam hidup kami Tuhan sebagai murid Engkau, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, taruhkan beban dalam hati kami untuk setiap orang yang kami temui, yang kami hadapi, untuk kami bisa menceritakan tentang Engkau, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan semua roh ketakutan
Dalam nama Tuhan roh intimidasi, apapun itu, roh kemalasan, penundaan, sehingga kami tidak melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan Tuhan. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup seperti yang Engkau mau, bukan seperti yang kami mau. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tuntun dan bimbing kami Roh Kudus. Biar Kau dapati kami Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, yang sedang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, jamah dan sembuhkan dengan sempurna. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam ketakutan Tuhan berikan roh yang tenang, jiwa yang tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan Tuhan. Engkau yang punya segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga lepas perkeluarga. Usaha, pekerjaan, sekolah, apapun yang mereka lakukan. Biar semua seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami hidup dan ada di Indonesia. Kami tahu bukan kebetulan, tapi kami boleh berdiri buat negeri ini Tuhan. Negeri yang Kau kasihi. Indonesia adalah jantung hatinya Tuhan. Berkati setiap pelosok-pelosok kota dan pulau. Sampai yang di pedalaman Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia pulih. Indonesia sehat. Indonesia baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan. Basuh semua. Turun roh pengampunan Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menopang untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami. Gembala kami, tim gembala. Setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Biar mereka, apa yang mereka lakukan, semua boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dengan kuat dan sampai tuntas. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus dengan segala kasih kuasa-Mu, Engkau melawat setiap jemaat-Mu satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Jamah mereka Tuhan, berperkara atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima dengan iman setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, roh jiwa tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan yang terbaik dan termanis, melimpah senantiasa dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya diberkati, tetapi juga menjadi berkat Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuat dan cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun semua yang baik, semua yang manis dan indah yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami dengan Tuhan, keluarga kami terima utuh. Tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semua berkat Tuhan. Biar kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya
selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya